Assalamualaikum Sobat Muslim. Kali ini kita akan mempelajari Nahwu Shorof sesi 1. Pada sesi 1 ini kita akan mendapatkan pemetaan pelajaran, yaitu dari kalimat atau bahasa Arabnya jumlah, ke kata atau bahasa Arabnya kalimat, ke kata benda, bahasa Arabnya isim, dan ke kata kerja, bahasa Arabnya fi'il, serta kata bantu yang bahasa Arabnya huruf, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini Anda juga akan mendapatkan pengantar, yaitu yang pertama, isim dengan ciri dan pengertiannya. Yang kedua, fiil dengan ciri dan pengertiannya. Yang ketiga, huruf dengan ciri dan pengertiannya. Oke sahabat, silakan simak video ini ya dan ambil manfaatnya. Arabnya apa nih? Isim ya. Ini kalau di sini aja sama ya, dan pengertian secara umumnya ya, bahwa yang disebut dengan kata benda itu adalah setiap kata yang digunakan adalah untuk menamakan yang berkaitan dengan manusia, hewan, ya, tumbuhan, benda mati dan lainnya. Gitu. Dan pengertian yang secara artinya, ya, pembagiannya seperti itu. Tapi kalau kemarin ada pengertian yang sifatnya umum, yang kata benda itu adalah setiap kata yang punya arti, memiliki arti, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu dia tidak mengandung keterangan waktu, gitu ya. Iya, karena membedakannya adalah dalam waktunya aja. Kalau kata benda tidak ada keterangan waktu, kalau fiil itu mengandung keterangan waktu. Kalau harf itu adalah satu kata yang punya arti, tetapi artinya itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa dipastikan. Kalau dia ada di dalam suatu rangkaian, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kayak min itu bukannya pasti dari gitu. Min gitu. Maksudnya gimana tuh Pak? Oh, itu karena nanti kalau kita dalami lagi, min itu juga macam-macam. Oh, ya. Arti umumnya adalah dari. Jadi maksudnya nggak bisa diartikan karena dia belum ini ya. Belum diposisikan. Iya, benar. Iya. Makanya nanti di sini nanti turunnya perbedaan pendapat di antara para ulama itu, ya. Nanti di sini pertanyaan intinya. Ya. Karena ada ini berkaitan dengan arti ya, arti yang sifatnya khusus lagi, ya, gitu. Sekarang ciri, ingat kita bagi menjadi dua kan, ciri yang pokok ada dua, apa? Berawalan Alif, lam. Kemudian ini tanwin, berakhiran tanwin. Sekarang ini pendukung awal didahului oleh huruf jar, ya, huruf jar. Yang kedua
Idopah ya. Budok. Idopah. Kalau namanya adalah idopah. Ya. Idopah itu apa? Penggabungan dua isim gitu kan. Seperti misalnya ini peci ya. Gitu. Peci juga Pak, peci juga. Ya. Ini peci saya. Itu peci Pak Haji. Nah, itu peci Pak Haji juga gitu kan. Nah, ini digabungkan. Kalau begini doang menyendiri gitu kan. Tapi ketika sudah tahu ini kalau yang saya hitam, berarti ini peci saya. Ya, peci saya, bukan punya yang lain. Ini digabungkan. Ya. Peci dengan saya digabungkan. Iya, digabungkan. Itu peci Pak Haji. Ya, peci Pak Haji itu kamera Pak Haji juga. Nah, digabungkan itu. Penggabungan dua isim atau lebih gitu kan. Nah, konsekuensinya kalau ingin menggabungkan dua isim sehingga melahirkan suatu rangkaian yang baru dan melahirkan arti yang baru ya. Kan kalau kita peci guru gitu kan Masih iya bisa. Tapi kalau digabungkan peci guru ya peci punya guru gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu disebutnya adalah dengan idopah ya. Nah penggabungannya disebutnya idopah. Cuma nanti karena misalnya ada isim yang pertama dan isim yang kedua, isim yang pertama adalah yang digandeng ya. Kalau isim yang kedua yang digandengi dicantoli gitu ya. Nah gitu. Atau misalnya ini baju, misalnya baju, buku, kita kalau siswa itu adalah tolib ya. Kalau dia itu berdiri sendiri berarti isimnya pokoknya dia sendiri juga begitu. Kita pun tolib atau juga adalah kita bu tolibu. Ini ciri yang pokoknya ya. Nah, kalau kita gabungkan, nah, gimana prosesnya itu? Isim yang pertama tanda yang pokoknya harus dibuang. Tanwin berarti cuma domah saja. Ini alif lamnya dihapus. Tuh isim yang pertama. Kalau isim yang kedua dia tetap ya. Kenapa? Ini sebagai petunjuk bahwa ini adalah isim ya, bahwa isim arti apa, kata yang pertama dia adalah isim. Dia nembeng istilahnya. Posisi dia lemah. Nah, lemah itu adalah untuk mengisyarat kepada bahwa ini adalah merupakan penggabungan antara isim yang pertama kepada isim yang kedua, sehingga dia butuh kepada yang lain ya, butuh kepada yang lain. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau di kita kan kadang-kadang kalau sekarang kan kalau salah dalam aturan penulisannya itu kan disambungkan ya, tidak dipisahkan ya untuk kata-kata tertentu ya. Kalau seperti itu kalau pakai miskin kan bisa ya, kalau pakai miskin terpisah ya, fakir miskin ya. Atau misalnya yang lain misalnya apa ya, jalan raya terpisah juga ya, terpisah juga. Tapi ada misalnya yang memang harus, kalau sekarang harus digabungkan ya begitu. Kalau rumah bambu terpisah Ya itu terpisah juga ya, tapi itu artinya kita paham itu dia ada penggabungan ya, penggabungan yang dilakukan. jadi di masuk kita kok itu Apanya? Nah ini kan baru sekarang sini ya. Kalau isim yang keduanya, nah kalau dia sendiri begini. Nah ini udah pasti. Iya, udah pasti begini. Kalau isim yang kedua
talib, kita talib, ya. Cara membacanya juga adalah seperti itu ya. Karena sekali lagi tentunya nggak intonasi kan, itu isyarat kepada hati juga kan, menunjukkan hati ya. Oleh karena itu di sini ketika membaca juga kita talib, jangan bacanya kita talib. Kalau baca seperti itu, walaupun tulisannya seperti ini, tapi karena intonasinya salah, membacanya salah, maka orang yang mendengar juga dia akan tentunya yang dia akan harap adalah apa yang dia baca, apa yang dia ungkapkan. Kita talib. Tapi kalau benar bacanya kita talib, dia akan memahami arti yang kita inginkan. Ataupun kita talib, kita talib begitu. Ya. Iya. Harus bacanya harus digabungkan, digantikan. Ya. Ini pelajaran kita kemarin ya. Ada satu lagi yang praktis ya. Kalau yang perlu pemahaman yang lumayan saya tidak kasihkan ya. Yaitu berakhiran tak marbutoh. Ketika kita baca Al-Quran misalnya suka ada kan yang akhirnya adalah tak marbutoh. Misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah, atau yang ditulisin aja nama surat yang kedua Al-Baqarah, atau yang pertama juga Al-Fatihah ya. Karena tulisannya adalah gitu ya, dilihat nih ya. Ini yang sangat praktis. Oh, ini ada isi. Ya kalau artinya itu secara khusus mengerti perempuan seperti nama Fatimah, ya, itu Aisyah, ya artinya juga adalah memang dia adalah perempuan. Cuma ini secara tulisan, ya, secara tulisan. Karena misalnya nanti dalam bahasa Arab itu nanti akan dimasukkan juga istilah yang berkaitan dengan kata benda ataupun kata yang dibendakan juga. Kalau dia ada ujungnya adalah tak marbutoh, berarti dia juga termasuk pada isi. Misalnya apa? Kita sering mendengar kata tilawah ya, sedang tilawah ya. Sedangkan tilawah Quran, sabaqah tilawatil Quran, ya, tilawah. Kalau sabaqah tilawatil Quran, baca Quran tilawahnya membaca. Nah, walaupun artinya ketika ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja membaca, tetapi hakikatnya dalam bahasa Arabnya dia adalah dalam isi. Iya. Walaupun aslinya iya. Ini benar-benar isi ya. Ya. Ya cuma karena itu aja ketika terjemah itu kan yang harus kita perhatikan adalah kaidah bahasa terjemah bahasa Indonesia ya. Itu mana yang enaknya yang biasa. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya dia bunyi seperti itu. Nanti tentunya akan kita pelajari juga istilahnya. Yang namanya kata juga dalam bahasa kita kan ada kata yang baku ya, ada kata jadian atau kata jadian gitu kan. Ya. Nah, kalau kata yang baku ya dari sononya ya tidak bisa diotak-atik gitu kan. Tapi kalau kata jadian dia punya yang aslinya ada. Kata yang aslinya apa? Kemudian ada proses apakah hanya dengan ditambahkan imbuhan biasanya ya imbuhan dalam awalan sisipan akhiran sehingga
pembukulan, itu kan kata-kata yang baru. Dalam setiap bahasa juga ada seperti itu, ya. Nah, cuman yang beda itu tentunya adalah bagaimana teknisnya, ya. Nah, ini juga harganya seperti itu, ya. Jadi ini yang terbaru, ya. Walaupun ada juga cara ciri yang lain, tapi ini berkaitan dengan arti, ya. Kalau dalam itu disebutnya adalah isnad. Hati. Kalau praktiknya seperti yang aja. Nah, yang namanya kata benda itu adalah dia bisa kita jadikan di dalam jabatan kalimatnya sebagai subjek ataupun objek, gitu kan prakteknya. Ya, itu kan cerita kata benda ya. Nah, dia bisa jadi subjek, dia bisa jadi objek, itu adalah cerita kata benda. Sama dalam bahasa Indonesia juga. Nah inilah ya. Prakteknya seperti itu ya praktisnya. Nah, jadi inilah ciri-ciri kata benda. Ya. Memang nanti sebenarnya kita akan lebih banyak fokus kepada melihat kalau dalam suatu misal rangkaian kalimat, ya, kita akan tertuju mana isinya, gitu kan? Mana isinya? Karena akan menentukan ini jadi subjek, jadi objek ataupun yang lainnya. Kemudian kalau kata kerja, insya Allah sebenarnya tidak terlalu rumit kata kerja itu ya, tidak terlalu rumit. Ya. Memang ada pola-polanya, gitu. Tapi pola-polanya sangat terbatas juga sebenarnya. Tapi tentunya sekali lagi yang perlu diperlukan kesabaran aja, dan kesabaran artinya. Yang penting rahasianya adalah pahami dulu satu. Kalau kita sudah paham misalnya satu pola, yang lainnya itu adalah gampang. Ya silakan. Ya. Saya ulang. Ya. Ini kemarin ada. Ustaz kan kalau di buku kan ada yang kemarin bilang kasroh, cuman kan meragukan tuh ada ciri kasroh itu Pak Ustaz. Kasroh dan Sampai di mana Pak ciri-ciri yang tepat itu Pak kasroh? Kan ada kalau di buku. Itu dalam bahasanya sifatnya rinci ya. Kalau kasroh itu barangkali karena itu kita sudah akrab gitu ya. Kalau kasroh itu hanya sebagai salah satu saja simbol, ya, simbol yang sudah kita pahami kasroh. Seperti ini lah. Tapi ini adalah kasroh. Tetapi nanti ada sebenarnya suatu istilahnya, ya. Istilahnya itu yang menunjukkan istilahnya jabatannya, ya, jabatannya. Nah, kalau ini itu simbol daripada majrur sebenarnya, ya. Cuman sekali lagi nanti khawatir keburu panas itu kan, bertahap kita. Nah, yang penting kasar aja dulu, nanti ada waktunya, ada waktunya. Ingat kan? Ini cirinya, ciri yang pokok, ciri yang tambahan, ciri pendukung ya. Nah, ciri yang tambahan didahului huruf ya, kemudian didahului huruf nida atau kata seru, kemudian idhofah. Masih ingat idhofah kan? Iya ini deh, atau ini gitu ya. Ya. Barusan ada yang baru ini. Berakhiran tak marbutoh, ya. Berakhiran tak marbutoh, ya. Di situ kayaknya nggak ada, ya. Di situ nggak ada. Ya memang saya juga sedang menulis juga ya. Kalau ini itu kan memang ya kita cari yang praktis dulu sementara itu, ya. Itu maksudnya ke ciri Ciri isi tambahan. yang
kemudian adalah isnad. Majrur itu artinya apa? Ya, dalam prakteknya si majrur itu ada dijarkan. Kalau mau di Jawa Barat itu dulu ketika belajar ngaji, misalnya belajar ngaji ya, misalnya ini gitu ya, dia kan alihu ini disebutnya adalah fathah. Kalau kita itu disebutnya kasro. Kalau dulu Jawa Barat itu disebutnya JR. Jawa Barat ya, ini disebutnya JR. Nah, kalau kita tetap doma gitu kan, jadi A fathah A, kemudian A JR gitu kan. Kalau di kita disebutnya kasro. Ya sebenarnya jari itu adalah kasro di antara. Tapi nanti ada pengembangan ya. Karena itu adalah merupakan Majrur itu dikasutkan. kasrokan asalnya itu ya. Di sini juga ada majrur, saya nggak tahu. Iya, iya. Makanya itulah kita bertahap ya. Belum. Ya. Nah, kalau isnad itu adalah yang namanya di sini itu secara arti ataupun dalam praktek ketika merangkai kalimat ya, dia bisa diposisikan sebagai subjek ataupun objek ya. Itu namanya adalah isnad ya, bisa diposisikan sebagai subjek ataupun objek ya. Jadi sebenarnya kalau yang praktis itu ini lah ya, sampai sini. Kalau ini kan ini ya gitu. Berfungsi sebagai subjek kan? Iya, Oke. bisa diposisikan sebagai subjek atau objek di sini sebagai isim. Dan absen. Yang lain Mungkin berhalangan. masih di jalan ya. Udah, saya ulang ya. Kalau belajar bahasa Arab, nol sorok Pak, cepet panas emang Pak. Hah? Cepet panas sih kalau belajar. Makanya caranya adalah yang penting paham dulu ya. Kalau sesuatu paham dulu kayaknya nggak berat ya. Sama aja kayak ini dokter gitu. Ini ya dokter itu. Kalau ini kan kalau sudah paham kayak udah semua juga sama. Ya. Hal yang sering juga. Kalau sudah paham menurut kita mudah kan, menurut orang lain kayaknya sulit ya. Seperti yang sering dengar gini, dulu katanya orang Jepang yang bingung juga, ada apa comrot misro ini gimana cara masukinnya juga, disuntik gimana gitu kan. Nah itu gitu ya. Padahal kalau itu kan gampang. Saya tahu prosesnya. Iya gitu. Sebelum kita lanjut, kita akan latihan dulu. Yang mana kalau praktisnya sih sudah ada
Bismillah gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh. Buatnya dari sini ya, dari sini. Nah, jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ketujuh misalnya. Ayat pertama ada berapa isinya, yang kedua ada berapa, gitu aja ya. Gitu aja. Iya. Sekarang yang penting cari isim aja. Isim aja isim. Ini ya, isim. Ya, kata benda. Ayat pertama ada berapa? Jadi istilahnya ini aja. Satu ayat pertama sama dengan berapa? Misalnya 10. Ya. Ayat yang kedua berapa? Ini praktek. Sudah udah. Lagi berapa? Yang Dasar semuanya belum? ayat Sampai 1, ayat 1 4, ayat 1 4. ayat 2 Ini 4. Ayat kedua. 2. Di sini sekali lagi praktek, ya, mendeteksi mana isi. Pakai apa? Perangkatnya, memahami cirinya. Ciri yang pokok, alif lam, berawalan alif lam, berakhiran tanwin. Ya. Yang mendukung didahului huruf ja, kemudian dia awali didahului oleh huruf nida atas seru. Yang ketiga adalah idhofah, yang keempat berakhiran tan marbuthah, dan adalah isnad. Bisa dijadikan kalau untuk yang isnad cenderung itu pemahaman yang cuma itu saja sampai tamat butuh. Kalau di sini nggak ada yang pakai tamat butuh ya, nggak ada ya. Nah, sekarang yang alif lam atau di sini mana yang disebut bismi? Kenapa? Ada huruf ja, ada ini ya. Satu di sini. Berarti ini terus Allah. oh ini udah jelas dari artinya juga ya. Karena itu juga digandeng gitu ya. Bismillah itu kan digandeng. Iya Jadi yang betul. apa namanya? Wah ini berarti masuk. Pertama kali satu. Rahman. Ar-Rahman itu juga Iya ini digandeng juga. 1 2 3 4. Berarti empat-empatnya itu sebetulnya digandeng. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. di sini Apa digandeng? gandeng cuma gandengannya bukan gandengan idhofah. Bukan. Rangkaiannya bukan rangkaian idhofah. Kalau rangkaian idhofah adalah isim yang pertamanya alif lamnya atau ciri yang pokoknya harus dibuang. Sedangkan ini kan enggak kan nama. Ya, enggak. Ya. Kalau yang sudah jelas nama itu dia nggak bisa dijadikan sebagai isim yang pertama. Ya, dari dalam rangkaian itu. Kenapa? Karena kalau dia artinya saja udah gini, ya, dari keisimannya itu, dia udah arti. Kalau dia udah menjadi nama, dia bisa enggak. Nah, kalau jadi isim yang kedua bisa. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim bisa. Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau ini begini kita sebut sebagai nama Allah nggak bisa. Iya, gitu. Tapi yang jelas kalau ini kan disebutnya kan lafzul jalalah, dan nama yang paling utama kan Allah. Jadi di sini yang betul adalah apa? Tadi kalau yang 5 dengan apa? Itu saya kira itu dengan itu sudah dengan yang kelima tuh im tadi saya. Imnya Tiga. dipisahin, itu. Terlihat terpisah. Kalau tadi 3 masuk ya? Iya. Berarti Yang betul 4. ya, sekarang yang kedua. Ini itu 1. Ada alnya. Iya, ini ada ini. Pasti. Ini juga Allah. Ini Robbi. masuk kan? Iya.
Iya. Arab juga. Ini masuk. Al-alamin. Iya. Ya. Di berapa? 4 ya. Wah, ini mantap. Beda kalau dokter ya. Biasa. Ya, lanjut. Kalau ini kelas ya, 2 ya. Ini 1 Jauh. Memang. Maliyam. ini 2 3. Nah, sini Kan malingnya apa tadi sih? Kaknya kan dong. Itulah nanti yang beda pemahamannya itu ya. India itu termasuk apa India? Nah itulah nanti makanya ada cara yang lain itu arti ataupun mengelompokkan isi itu sendiri dengan definisi yang umum yang berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan atau benda ataupun kata yang dibenarkan atau definisinya ada kata benda abstrak juga kan kayak ilmu kata kerja bukan kan jadi kategorikan sebagai kata benda juga cuma kata benda abstrak gitu kan ya. Ya ini karena berkaitan dengan arti ya. Cuma kalau lihat artinya coba isnad itu dia bisa menjadi subjek atau objek. Iya. Artinya kita tahu kan iya karena dulu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini dia jadi apa iya kan? Iya Kak. Kedua saya Jadi apa dulu katanya hanya kepadamu. setiap kami sebagai objek. Saya mohon padamu sebagai objek ya. Iya, sebagai objek. Objek berarti tadi jurus yang terakhir itu isna. Mas lagi itu harus pakai atai al. Kita tahu artinya, ya. Oh dia jadi objek, ya. Gitu, ya. Berarti itu, ya. Itu benda juga. Bukan kaknya yang benar kan? Apa? Bukan kaknya saja yang. Oh itu. Kita sekarang semuanya. Iya. Jadi pokok Ya. dulu. Tapi ini sebenarnya ya nanti kalau ada yang detail lagi lah. Kalau kedokteran ada khusus lagi yang spesialis gitu, bertahap juga gitu ya. Bertahap. Ya, kita secara umum aja dulu, ya, secara umum. Ya. Ini mana? Asyiro. Ini ya. Kita ambil gampang aja dulu ya, karena ada alif. Jadi pokok dulu. Sebenarnya kalau ini kan juga di sini artinya apa? Ya Allah tunjukilah kami. Jadi apa? Jadi objek ya. Tunjukilah nah kami. Gitu. Tuntar tuh deh. Belum. Cuma karena kebetulan ini kan artinya tahu gitu kan, artinya tahu langsung praktek pada isnan juga gitu kan. Karena yang tinggi itulah prakteknya. Ya. Inilah banyak kelebihan belajar bahasa Arab sekarang dengan dulu apalagi di bahasa pesantren tradisional itu kan alfiah di sini, rumiah di sini juga ketika praktek nggak bisa juga. Ya. Sekarang nggak ada yang hafal alfiah itu mungkin juga nggak tahu nanti sudah bisa dipraktekkan. Sekarang ini satu mana Sirol. ini terus ini terus 5 dari 4 ya ini iya Katolik. Alhamdulillah. Kalau ciri yang pokoknya harus jelas, cek jangan ragu. Kalau tanwin ada alif lam jangan ragu gitu.
yang terakhir itofah dengan yang isnad memang harus sedikit sedikit melek, bukan diprototin gitu ya, baru ya. Ya ini betul, ini juga betul ya. Ini barangkali cirinya apa ini? Sirotol. Sirah hatinya jangan. Iya, arti itu juga jurus ya. Arti itu jurus ya. Cuman tadi diantaranya pakai itofah, jurus itofah. Iya. Ini di sini kan istilahnya di atas ini ada alnya, di sini nggak ada. Karena itu menjadi persyaratan untuk itofah. Al-Ladini. Nah, itu nanti ada yang khususnya. Karena isi dari Alati, bukan dari kami kan. Kalau tadi nanya seperti itu, saya senang gitu kan. Kenapa berarti udah menguasai, memahami apa yang sudah disampaikan. Kok katanya kan harus ini, harus kasroh, ya. Alhamdulillah, berarti paham gitu kan. Iya. Coba saya bilang dulu, ini ada dia termasuk kategori isim yang lain, ya, gitu. Yang diperlakukan secara khusus. Dimana pun nggak pernah alat ini, nggak pernah alat itu, nggak pernah. Iya. Ini betul, ini betul. Ya untuk yang secara khususnya tidak perlu dibahas ya. Kalau tadi perlu perhatian khusus juga. Begitu ya prakteknya. Ya. Sebenarnya perlu nanti ya latihan lagi. Ya. Nanti bisa saya print dulu ya di tukang kopi itu. Ya. Ada pertanyaan dulu. Jelas mau bertanya sih. Iya. Sekarang kita perlu banyak gerak dulu ya. Sebelum terlalu banyak ini gitu ya. Yang pakai gerak, yang pakai gerak, ya pembahasan yang kedua itu fiil ya. Fiil itu adalah yang sama dengan kata kerja. Tetapi sekali lagi ada yang perlu dipahami. Ternyata ada sedikit keistimewaan definisi fiil di dalam bahasa Arab kalau dibandingkan dengan definisi kata kerja di dalam bahasa Indonesia. Kalau fiil sama dengan kata kerja, boleh, tetapi sebenarnya harus ada tambahan. Tambahnya apa? Keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Barangkali kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris kan istilahnya kan ada juga kan
atau akan datang, ya, sekarang atau akan datang. Kalau amr, ya, dari bentuknya amr itu adalah dia kata kerja perintah. Kalau lihat dari waktunya, ini juga adalah bisa sekarang ataupun akan datang. Amal itu adalah kata kerja perintah yang dari waktunya bisa mengandung sekarang atau akan datang. Kalau sekarang itu adalah dilihat daripada munculnya perintah tersebut dari yang bicara. Ya, ketika misalnya saya minta buka halaman segitu, keluarnya adalah sekarang. Tetapi kalau dilihat kepada objeknya yang diminta, misalnya ibu kan istrinya kan bukannya ada setelah keluar perintah tersebut kan, maka itu adalah anggapan. Ya, bukan perintah bukanya adalah sekarang, tetapi pembukanya adalah sudah keluar ya, perintah tersebut. Ya. Ini secara umum dulu, ya. Ini cuma itu sebenarnya dalam bahasa ya. Fi'il madhi yang waktunya adalah lampau. Jadi kalau sudah setelah bahkan menggunakan fi'il madhi. Kalau untuk mudhari adalah untuk menjelaskan setiap apa yang kita lakukan sekarang ataupun akan datang. Kalau kata kerja perintah, nah, itu waktunya seperti tadi dilihat kepada setiap yang berbicara di perintah tersebut munculnya sekarang, dan daripada tuntutannya juga akan terjadi setelah keluar perintah tersebut. Ya. Atau secara mudah ya, ini kadang-kadang dalam fi'il amr itu yang penting fi'il amr adalah kata kerja perintah, gitu ya, jangan terlalu memusingkan. Nah, pokok sekali ya, kita akan bertahan melatih fi'il madhi. Fi'il madhi ya, dalam bahasa Arab adanya terdiri daripada 3 huruf pokok. Ada juga ya 40 ada 5 fi'il yang
sudah huruf pokok, ya, pola yang hanya mengandung huruf pokok. Ada dua, ada yang mengandung 3 huruf pokok, ada yang 4. Yang paling banyak adalah yang 3. Yang 4 itu adalah jarang sekali, ya, sedikit. Huruf pokok maksudnya akar huruf Pak ya? Nah, ya kita jelaskan. Ya. Yang umum ya. Bahasanya adalah ini bukan pola. Terdapat penambahan huruf mulai yang terdapat penambahan huruf satu, dua, atau 3 huruf. Saya ingin membangun pola dulu ya, pemahaman secara umum dulu. Biar ada filenya di sini, bukan foldernya ya, foldernya dulu. Ya. Jadi pola firman ada yang terdiri daripada huruf pokok saja, ada yang 3, ada yang 4. Dari pola yang terdapat huruf tambahan, tambahannya ada 1 huruf, 2 huruf atau 3. Nah sekarang kita akan fokus di sini. Firman tidak daripada 3 huruf pokok. 3 huruf pokok. Untuk polanya, pola yang dipakai, nah kita ini sebagai polanya. Ada huruf fa, ada huruf ain, dan ada juga huruf lam. Ya. Ini fa sebagai huruf yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini semuanya adalah semua huruf pokok kata dasar. Ya. Karena ini dijadikan sebagai pola. Ini huruf apa? Nama. Hurufnya namanya huruf apa? Fa. Fa. Faun. Ini ain. Ain. Ini lam. Lam. Karena ini adalah pola untuk fiil, maka ini kita sebutnya adalah ada sekalian praktek yang tadi ya. Ini huruf fa, ini huruf ain, ini huruf lam. Tapi ini bukan sembarang huruf, karena ini sudah dimasukkan ke dalam bagian daripada untuk memahami pola ya, pola fiil. Maka kita sebut fa-nya itu adalah fa fiil. Kalau sudah disebutkan fa fiil, berarti ini sudah jadi menyatu, digandengkan, maka pakai idofah. Nah, sama seperti ini baju, ini saya. Tapi baju saya harus nyambung. Baju saya. Ini huruf fa, fa-nya adalah fa-nya fa fiil. Ya.
Kalau dia sendiri, Fa. kata apa penulisannya dia juga tersendiri, artinya tanda isim yang pokoknya muncul ya. Di sini apa? Fa. Tanda isim yang pokoknya tanwin. Kalau di sini alif lam ya. Sekarang kita ingin gabungkan antara fa dengan fiil. Maka caranya ini tanda yang punya diubah jadi fa'u. Ini jadi ainu. Ini jadi lamu. Yang ininya Pak Haji ya, jadi kasro gitu. Ini artinya sudah menjadi satu paduan kata ya, rangkaian kata. Ini fa-nya adalah fa fiil, ini ainnya ain fiil, lamnya lam fiil. Ini polanya ya. Kita akan temukan ternyata banyak sekali kata kerja ya, kata kerja. Kita ambil misalnya contoh ya. Nah, ini yang sudah oroka, artinya membaca. Karena ini fi'il madhi berarti telah membaca. Lihat polanya. Karena ini polanya, maka setiap huruf yang pertama disebutnya ini adalah fa fi'il. Kembali gitu ya. Ini qara'a. Maka nanti saya tanya di sini fa fi'ilnya huruf apa? Fa fi'ilnya qaf. Kalau ain fi'ilnya huruf ra. Lam fi'ilnya hamzah. Kalau alif itu huruf mad ya. Alif itu huruf mad. Yang bisa bawa harokat adalah hamzah ya, gitu. Nah, misalnya sering menemukan di dalam Quran ya, nazala. Fa fi'ilnya nun. Kemudian ain fi'ilnya zai. Lam fi'ilnya lam juga ya. Lanjut. Nomor 1 fa, nomor 2 ain gitu ya. Iya. Itu fa gitu ya. Nah, iya. Betul. Kalau saya tanya sekarang, Fataha, ain fiilnya huruf apa? Ain fiilnya huruf yang kedua ya. Kalau lam fiilnya huruf ha ya. Fa fiilnya adalah fa juga. Ustaz, Iya. saya masih bingung yang Fafil, yang IP, yang Lamfi, maksudnya apa ya? Maksudnya itu akan menjadi pola ya. Jadi dalam nanti kita akan belajar pola dan kata yang dipakai adalah ini pola itu. Huruf ta'ala. Ini misalnya pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5, pola 6. Ya, begitu. Maka huruf yang dikatakan polanya adalah ini. Kalau misalnya kita bisa di ini apa yang sudah bikin baju itu? Ya, tukang jahit, tukang jahit atau konveksi gitu kan. Biasanya yang menjadikan untuk pola apa? Harus kan pola untuk badan gitu kan, pola untuk tangan itu harus
itu adalah polanya. Dia nggak udah sekali aja bikinnya. Nah kalau sekarang pola di dalam bahasa Arab, huruf ini yang dipakai huruf fa, ain dengan lam. Polanya. Pola huruf ini yang tadi. Iya. Pola secara umum nanti pola secara umum ya. Huruf fa, ain dengan lam. Tidak dipakai yang lain. Kok tidak khoroja? Enggak. Ya. Tapi ini yang dipakainya. Sama tadi gitu kan. Oh kenapa tukang jahit buat polanya bukan dari kain lagi, ya? Tapi dari kardus misalnya kan, karena kan gampang ya, memudahkan kan, tinggal digaris itu kan, juga sama, gitu ya. Paham sekarang? Nah, lanjut. Nah. Sekarang baru ya karena ini pola yang ada di dalam fi'il madhi yang 3 huruf itu sebenarnya cuma 3. Ya. Satu, 2, 3. Artinya ini huruf yang pertama yaitu disebut apa? Fa fi'ilnya 2, ain fi'ilnya kalau 3, lam fi'ilnya ya. Untuk bunyi fa fi'ilnya semuanya sama. Berarti bunyinya apa? Fa. Ya, kan dengan polanya ya. Fa. Untuk lam fi'ilnya juga sama. Berarti fa la, fa la, fa la. Ya. Yang membedakan itu adalah harokat ain fi'il. Ini bacanya jadi fa la. Yang ini bacanya fa ila. Yang ini karena harokat atau huruf vokal dalam bahasa cuma 3, a, i, u, ya. Oh nggak ada, ya, a, i, u. Kalau an nggak mungkin Pak. Apa? An itu nggak mungkin. An itu nggak ada ya. Itu kan nanti ada prosesnya, takwid itu. Apa istilahnya? Ada sebabnya, apa latar belakangnya, dan asalnya. Nah, cuma begini, mudah ya. Mudah dulu dong, harus optimis dong. Ustaz, tadi saya belum mengerti yang hubungannya sama apa? Huruf pokok, udah nyampe belum Pak? Apa? Huruf pokok, tadi kan ada itu. Iya, itu huruf pokok. Yang huruf pokok yang mana maksudnya Pak? Ini semua huruf pokok. Ini semuanya huruf pokok. Oh yang pola itu. Iya, yang pola fi'il madhi yang terdiri daripada huruf yang pokok. Ada yang huruf pokoknya 3, ada huruf pokoknya 4. Ya, yang huruf pokoknya 3 itu paling banyak. Kalau yang 4 itu adalah jarang sekali. Ya. Contohnya tadi kan ada itu saja. Iya, ini semua ada contoh itu. Contoh Ya. itu huruf pokok. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan kepada pola hadat yang prakteknya. Pola fi'il madhi yang 3 huruf itu dia cuma ada 3 pola. Itu pun hakikatnya perubahannya hanya ada pada harokat ain fi'ilnya sesuai dengan huruf vokal yang ada. A, I, U. Makanya artinya bunyinya yang pertama fa, a, la. Yang kedua fa, i, la. Yang ketiga fa, mu, la. Yang membedakan itu artinya tuh gimana? Enggak, itu pola aja, pola. Ya. Jadi Pak Allah bisa Pak
pengelompokan tiap kata kerja, mana yang termasuk pada sini, mana yang sini, mana yang ini. Ya. Ya bahkan kayak di kita saja kan, di kita yang terus kata kerja duduk, makan, datang. Kita barangkali hanya sekedar dipenggal aja kan, ya, dipenggal. Nah, jadi untuk polanya, pola penggalannya kalau kita penggalan. iya. Ya. Nah, kalau bahasa Arab itu seperti itu. Nah sekarang misalnya kayak tadi, ya, kalau kita menemukan misalnya fi'il dalam bahasa Arab, kharaja, ini masuk pola yang pertama 1, 2 atau 3? 3, 1. Kharaja 1 karena jadi istilahnya ini contoh-contohnya di Khorija. ini contohnya ya misalnya kalau di sini tidak dikasih harokat, kalau tidak dikasih harokat kita sudah tahu ini masuk pola sini, berarti bacanya apa? Kharaja. Di sini Khorija bisa ada nggak? Khorija kan? nggak ada. Khorija juga nggak ada. Hah? Nggak Khorija. ada. Namanya kan teorinya mengelompokan. Tiap kata kerja dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf tidak akan keluar daripada 3 pola ini. Nah, pola lengan dengan kaki beda, gitu, ya. Jangan salah menempatkan. Ya. Ini misalnya kita baca fathah. Ini kalau saya bukan di sini misalnya ini Kaburo. dalam surat Al-Kabur dan surat As-Safi kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Gitu. Terangan dikit? Terangan? Ya. Terang. Ya. Jadi yang kaburo itu di yang pola 1, pola 2 nggak dipakai. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk memahami. Nanti dalam prakteknya tiap kata kerja itu dia apakah dia masuk pada pola 1, 2 atau 3? Nggak bisa dipakai sembarang pola. Apalagi ini adalah untuk apa? Untuk yang terdiri pada huruf pokok. Ini termasuk kata dasar itu kan. Kalau kata dasar itu ya nggak sembarangan. Tapi kalau sudah misalnya kata jadian, bisa saja tergantung imbuhannya, ya. Misalnya, apakah hanya sekedar kita membuat kata jadian? Coba buat kata jadian yang menggunakan misalnya awalan dan akhiran, gitu kan? Awalan dan akhiran. Kriterianya itu. Pola kata dasarnya apa saja, gitu kan? Yang penting ada awalan dengan akhiran, ya, bebas. Tapi kalau untuk kata dasar enggak, dia udah punya pola tertentu, ya, pola tertentu. Ya, kembali. Ya. Jadi untuk yang lebih dari 3 huruf, cuma ini polanya ada 3. Ya pakai nanti kan seperti kita baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran yang terdiri dari 3 huruf pasti itu apa karena masuk dari yang pertama, 2 atau 3. Ya. Jadi kalau itu memang kita harus tahu ya, maksudnya bukan melihat dari ciri-cirinya apa, nggak ada ya.
Iya, iya. Iya, Jadi itu. salah. Ya kalau dibilang apa langsung gini. Biasanya Orang gitu. iya, biasanya gitu kalau dibilang coba hafalkan langsung gitu aja. Biasanya gitu kan, tapi coba baca gitu kan. Agak lain ya, perasaannya. Berarti Coba tolong sering baca ya gitu. Beda kan perasaannya. Tapi hafalannya kalau nadanya begitu udah bisa nadakan lagi. Ya. Ini untuk sekali lagi memahami tiap kata kerja di dalam bahasa prakteknya. Yang dari 3 huruf maka seperti ini. Ya. Gitu. Dalam surat awal surat 28 itu kan artinya yang sami'a. Qad sami'a. Ya, qad sami'a Allah. Ya. Qad sami'a. Sami'a Allah liman hamidah. Sudah masuk praktek. Langsung kan pahami kan. Ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, terakhir barangkali ini kita ada hal yang lain dalam bahasa Arab untuk kata kerja dalam prakteknya dan yang pengembangannya selain Quran. Ini kita sebut sebagai keistimewaan juga ya. Keistimewaan kata kerja di dalam bahasa Arab. Ya. Tiap kata kerja dalam bahasa Arab dia harus mengandung adalah dan artinya itu dia harus mengandung 3 poin. Ya. Ini keistimewaan kata kerja di dalam bahasa Arab. Maknanya dia harus yang pertama tentunya yang paling pokok adalah menunjukkan apa kegiatan, aktivitas. Ya. Di sini adalah kharaja keluar. Ya. Keluar. Yang kedua adalah subjek, pelakunya. Dan di sini pelakunya adalah dia. Dia laki-laki. Yang ketiga adalah keterangan waktu. Di sini adalah lampu. Berarti ketika kita membaca kharaja, arti yang kita pahami adalah dia seorang laki-laki telah keluar. Satu itu sudah seperti kalimat. Iya. Makanya nanti dalam pelajaran nanti akan kita bahas juga contoh kalimat. Contoh kalimat di dalam bahasa Arab itu ada kalimat sebenarnya ada jumlah fi'liyah. Ya. Biasanya ini. Ya. Yang menunjukkan dia laki-laki sih mana? Nah itu yang akan saya kenalkan. Yang penting ini harus dipahami dulu apa ini keistimewaan atau kata kerja di dalam bahasa Arab harus mengandung 3 poin dalam artinya itu. Yang pertama yang pokok adalah ada kegiatannya, aktivitasnya. Yang kedua subjeknya, yang ketiga adalah keterangan waktu. Ya. Nah, kalau tadi kan di depan mengandung kata kerja sama aktivitas, Isim. Di aktivitas yang pertama yang pertama itu. Pertama kan menjelaskan Bapak fi'il itu adalah definisinya kata kerja itu membedakan antara fi'il dengan isim. Ya. Kalau hanya sedang membedakan antara isim dengan fi'il, yang paling terlihat itu ada keterangan waktunya. Keterangan waktunya. Isim nggak ada, tapi kalau fi'il ada. Kalau sekarang lebih khusus lagi kita, karena kita sedang membahas secara khusus tentang fi'il. Ya.
Hakikatnya keistimewaan fi dalam bahasa Arab inilah harus mengandung 3 poin ini. Subjek itu kan berarti isimnya Pak ya? Iya. Iya, silakan. Pulang. Oh iya. Nah, coba perhatikan. Maka untuk pengembangannya tadi fiil dikembangkan sesuai dengan waktunya. Tadi kan ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr ya. Yang kedua, nah ini pengembangan fiil disesuaikan dengan subjeknya. Kan dalam prakteknya kalau dalam bahasa Arab itu berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tinggal tempel aja subjek dengan kata kerjanya gitu kan. Ya. Makan, siapa yang makan? Saya. Saya makan. Saya, kamu, dia, mereka, gitu kan tinggal digandengin aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab udah jadi ini, udah satu paket gitu kan bentuknya. Nah, kalau khoroja berarti dia laki-laki. Ya. Nah ini perlu olahraga ini. Nah, maka saya kasih rumusnya. Ya, itu. Begini, tangan kita ada 2, jadi kanan dan kiri. Ya. Tangan kanan kita jadikan simbol untuk laki-laki. Karena laki-laki pemimpin kan, tangan kanan harus kuat. Bukan saya laki-laki, bukan karena saya laki-laki ya. Bisa aja. Yang kiri adalah untuk perempuan. Ya, gitu. Kemudian hal yang harus dipahami juga, biasanya subjek yang ada di dalam kata kerja bahasa Arab itu dalam bentuknya adalah kata ganti. Kata ganti. Maka ini kita gunakan isyarat. Kalau saya begini, berarti bentuknya apa? Saya. Kalau begini, Iya. artinya kamu. Kamu. Ya, kamu. Nah, ini tadi laki ya. Laki. Tangan kanan laki, tangan kiri Perempuan. perempuan. Kalau gini, saya laki. Kalau gini, Saya perempuan. saya perempuan. Kalau gini, Kamu. kamu laki. Tangan kanan. Ini Kamu perempuan. kamu perempuan. Ya. Kata ganti kan ada kata ganti pertama, kedua, ketiga. Ini pertama, kedua, ketiga. Untuk yang ketiga biasanya jadi ini objek ya, biasanya yang dia yang dibicarakan kita angkat yang ada, maka begini. Belakang. Iya, diangkat aja, diangkat kan. Nah, jadi kalau begini berarti dia laki, ini Dia perempuan. dia perempuan. Ya. Kalau bisa begini, Mereka. Kami. iya, artinya kami kalau begini, ya, kita, gitu kan. Nah, kalau begini Mereka laki. laki, kita laki-laki. Kalau begini Kita perempuan. nah itu aja dulu ya. Ini Saya. saya laki. Saya perempuan. Kami perempuan. Kami. Oh, kita. Ini kan ini saya juga. Ini laki, ini perempuan. Kami. Saya boleh ya. Nah, saya laki atau perempuan. Saya laki atau perempuan. Kalau begini bebas ya. Kami
Untuk anak bisa laki bisa perempuan. Ya. Anak ada. Kalau misalnya ibu harus sama juga. Anak praktekkan. Seperti namanya. Anak Ibu Ibrahim. Nah, praktekkan. Anak dua. Anak nendek. Anak nendek. Anak Anak Budi. gitu. Ya. Bisa laki bisa perempuan. Oh, ya. Laki perempuan anak. Anak. Kalau ini bunyinya angkat. Tapi kalau ini Nanti. angkat bunyi. Ya. Anti nender, ya. Nah, biasanya lah bahasa Indonesia ya. Anti nender. Kalau di sini Iya. buah. Buah. Ya, iya. Buah. Yang nender buah budi. Jadi bahan. Yang nender buah budi. Ya. Iya budi iya. Ini iya. Iya nender. Nah, Iya. baca anak, anta, Anta. anti, buah. Iya. Iya. Sekarang kalau ini bunyi nahnu. Nah. Nahnu, baca Nahnu. nahnu. Pakai h ya, h halus ya. Nahnu. Coba baca. Anak, nahnu, Anda. Anti. Buah. Iya. Iya. coba siap. Buah. Buah, Buah. Anda. Anak. Anak. Anti. Iya. Anti. Iya. iya, ya. Ini dulu tahapannya. Nanti kalau dalam praktekkan dengan misalnya kata kerja, misalnya ini khoroja, ya. Coba nonton bunyinya. Khoroja, baca. Khoroja. Khorojat. Khoroja. Ujungnya apa? Tak. Tak maftuhah. Ya, tak Khoroja. maftuhah. Nah, Khoroja. nanti ujungnya gini. Ya. Nah, ya. Sama. Iya. Khorojat. Baca. Khoroja. Ya. Khoroja. Khorojat. Kalau di sini ujungnya gimana? Khorojta. Khoroja. Khorojti. Khorojuti. Baca. Khorojuta. Khorojuti. Kalau di sini khorojtu. Khorojutu. Baca. Khorojuta. Khorojuti. Khorojutu. Kalau di sini khorojna. Khorojna. Kami membaca. Iya, kami berdoa. Senang ya. Baca. Khoroja. 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 Khorojat. Khorojuta. Khorojati. Khorojna. Khoroju. Khorojna. Ya. Udah, tenang aja dulu. Nah, saya yang baca sendiri. Saya pakai isyarat ya untuk melatih dulu. Coba. Korojta. Khoroju. Pilih urutannya bisa dari atas, jadi dari sini ya. Ini berarti kan dari mulai kata ganti orang pertama, ya, kedua, ketiga, atau tidak juga ketiga, kedua, pertama. Ya, yuk. Ya. Terserah. Ya. Korojat. Korojat. Khorojat. Korojta. Korojti. Korojtu. Korojna. Ada beliau. Khoroja. Khorojat. Khorojta. Khorojti. Khorojtu. Khorojna. Ada Khorojuta. dirita. Buah. Kalau dirita Tadi itu khoroja. Khorojutu. Khoroja.
Khoroja, khorojat, Jat. khorojta, khorojti, khorojtu, khorojna. Saya mantap. Ayo. Kharajat, 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 kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna. Mantap. Ayo. Kharoj, Khoroja. kharojat, kharojta, kharojti, kharojtu, kharojna. Ayo. Khoroja, khorojat, khorojeta, khorojeti, khorojetu, khorojena. Sebenarnya kalau untuk ini sangat erat sekali ya. Anta kharajta. Ujungnya apa? Ta. Anta kharajta. Ini juga anti kharajti. Yang ada di sini dengan di sini ya. Kharajat, kharajat. Ini tu ujungnya. Jadi ujungnya ta. Jadi kalau untuk fi'il madhi itu yang pengembangannya ada di akhir kata, ya. Ini vokalnya adalah a, ini adalah tak mati, gitu kan? Ini adalah tak, ini tu, ini ti, ini tu, ini tak, ya. Nah, kita aja dulu. Kalau saya keluar bagaimana? Saya keluar kharajtu. Kharajtu. Iya, kharajtu. Ya, kamu keluar kharajta. Ya, kalau lagi kharajti kamu. Kodoknya di sini bagaimana? Ya, Kodoknya dari kanan tadi. ya, Oh, khoroj, ta, khorojta, ti, di, tu, oh, nah, kanan. Ustaz, ya, kalau misalnya saya keluar pagi hari, maksudnya kharajtu atau anaknya perlu dipakai lagi nggak? boleh, boleh, boleh. Penegasan. Anaknya disebutin dulu, boleh. Anak kharajtu, boleh. Oh, tapi kalau nggak disebutin dulu, Nggak apa, Kharajtu. itulah bahasa. Kanan keluar, khoroj. Ya, boleh disebutkan, boleh juga enggak. Ya, kharajtu, ya, atau anak, ya, dua-duanya boleh. Ya. Gimana? Ada terangan? Belum lagi saya. Iya. Kalau istilah Nanti itu tulis berarti kan ada pengembangan, ya. Berarti ada coba dari sini. Ya, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini surah Astagfirullah. Pak Ustaz, kalau buat baca Arab dulu berarti pola ini mesti tahu kelompoknya dulu ya Pak Ustaz ya. Yang kita pelajari itu bisa juga menjadi